Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Saputra. Saya merupakan mahasiswa PJJ Manajemen dari Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan analisis 10 types of innovation yang dikembangkan oleh Doblin atau 10 tipe inovasi Doblin. Baik, dari 10 tipe inovasi Doblin ini, teori ini terbagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama ada configuration, yang kedua ada offering, dan yang ketiga ada experience. Kita masuk ke dalam 3 kategori utama tersebut. Yang pertama ada konfigurasi atau cara organisasi beroperasi. Ini ada poin yang pertama dari 10 tipe tadi ya. Poin yang pertama dari 10 tipe inovasi yang dikembangkan oleh Doblin. Yang pertama itu ada model laba atau profit model. Adalah cara perusahaan mendapatkan uang seperti dari langganan atau model gratis dengan fitur premium. Poin yang kedua ada jaringan atau network. Itu hubungan dan kolaborasi dengan pihak luar seperti kemitraan strategis. Poin yang ketiga ada struktur, yaitu cara pengelolaan aset serta sumber daya manusia, misalnya dengan sistem organisasi yang lebih fleksibel. Yang keempat ada proses atau cara kerja di dalam perusahaan dan operasional sehari-hari seperti pengurangan biaya produksi. Kemudian ada tipe yang kedua, yaitu ada offering atau penawaran, yaitu produk inti yang disediakan. Poin yang kelima, ini dari yang 10 tipe inovasi Doblin tadi, ini yang kelima, masuknya ke kategori yang kedua, yaitu penawaran. Poin yang kelima itu adalah kinerja produk atau produk performance, yaitu fitur unik dan keunggulan dari produk inti seperti kecepatan atau daya tahan yang lebih baik. Sistem produk atau layanan. Yang keenam sudah sistem produk. Itu produk lain atau layanan pendukung yang bekerja sama seperti ekosistem Apple misalnya yang terdiri dari beberapa produk. Dari mulai iPhone, MacBook. Kemudian ada tipe yang selanjutnya, yaitu kategori yang ketiga itu adalah pengalaman. Poin ketujuh, layanan atau service, yaitu dukungan dan pelayanan tambahan di sekitar produk seperti layanan pelanggan yang responsif misalnya. Poin yang kedelapan, saluran atau channel, yaitu cara mendistribusikan penawaran ke pelanggan seperti belanja online atau melalui toko fisik. Yang kesembilan ada merek atau brand, identitas dan image perusahaan seperti citra mewah Nike. Yang ke-10 ada keterlibatan pelanggan atau customer engagement. Itu membangun hubungan yang lebih mendalam dan berkesinambungan dengan pelanggan, seperti program loyalitas misalnya. Baik. Di sini saya menggunakan contoh perusahaan yang sudah menerapkan 10 tipe inovasi Doblin ini. Saya menggunakan Paragon Technology and Innovation atau PTI yang sudah menggunakan teori Doblin. Yang pertama, dari profit modelnya, itu menggunakan strategi multi-brand untuk menyasar berbagai kelompok pasar seperti pasar premium, pasar massal ya, pasar anak muda dan kalangan pria. Kemudian setiap merek memiliki model pendapatan yang berbeda. Seperti contohnya Wardah itu target pasarnya target pasar massal atau semua kalangan ya. Kemudian ada makeover. Makeover ini segmen pasarnya itu untuk premium atau kalangan atasnya. Yang ketiga ada Emina, ini menargetkan anak-anak muda ini.
dan golongan awal yang baru mau mengenal perskincarean. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pendapatan yang lebih stabil dan penetrasi pasar yang tinggi. Selanjutnya, yang kedua itu ada network atau jaringan. Paragon bekerja sama dengan BPOM, MUI, dan lembaga peneliti dermatologi untuk memastikan produknya halal dan aman. Pasti ya, bekerja sama dengan BPOM itu pasti. Kemudian peneliti dengan kampus bekerja sama misalnya dengan ITB. Selanjutnya, mereka juga bekerja sama dengan influencer, makeup artist, dan komunitas muslimah serta universitasnya. Tadi seperti sudah disebutkan ya, bekerja sama dengan ITB misalnya dalam pengembangan teknologi dan inovasinya. Paragon juga bekerja sama dengan toko retail seperti Alfamart, Indomart, Waston, Sociala, serta marketplace. Kalau kita ke Indomaret misalnya ya, itu kita pasti melihat ya produk Paragon dari mulai Kaf, dari mulai Wardah, dari mulai Eminia, wah banyak sekali ya di Alfamart atau Indomart, toko retail itu banyak. Kemudian dari poin ketiga ada struktur. Paragon memiliki struktur organisasi yang didasarkan pada R&D yang kuat. Salah satunya yang terbesar di Indonesia, Kosmetik Indonesia. Awet ya. Selain dari beberapa brand yang lain, Paragon juga memiliki struktur yang kuat nih di perusahaan kosmetik di Indonesia ya. Selanjutnya, mereka juga memiliki Paragon Bootcamp, Paragon Bootcamp dan Leadership Academy. Nah, ini untuk membangun sumber daya manusia di perusahaan tersebut sehingga memiliki kompetensi yang baik, yaitu melalui Paragon Bootcamp dan Leadership Academy. Seperti pas 17 Agustus kemarin kan, itu para anggotanya atau para karyawannya yang terlibat dalam Paragon Bootcamp dan Leadership Academy itu kan 17-nya rame ya. Yang keempat, proses. Menggunakan teknologi manufaktur modern seperti pengisian otomatis dan manajemen kualitas digital ini untuk di dalam perusahaannya ya teman-teman, untuk proses produksinya. Mereka juga mengembangkan formula produk yang halal, aman, dan tidak menggunakan uji coba pada hewan. Selain itu, proses produksi yang cepat memungkinkan peluncuran lebih dari 100 SKU baru per tahun. Poin yang selanjutnya adalah produk performance. Ini Paragon itu produknya halal, berkualitas tinggi ya, seperti misalnya ada Wardah Lightening Series, kemudian ada Makeover Ultra Cover, dan juga ada Emina Bright Stuff. Fokus pada bahan aktif modern seperti ini ada niacin ya, kita lebih kenal dengan nama niacin. Kemudian ada ceramide dan juga ada peptides. Selain itu, packagingnya juga higienis dan ramah pengguna. Kemudian ada produk sistemnya. Produk sistemnya, setiap merek memiliki produk yang terintegrasi seperti skincare, make up, dan perawatan tubuh. Misalnya, Wardah memiliki roadmap produk skincare yang menyeluruh. Dari mulai pencerahan, pengendalian jerawat, ya anti-aging, ya, kemudian hingga pencerahan kulit. Kalau kita lihat aja, misalnya sunscreen ya dari Wardah itu kan ada banyak tuh tipe-tipenya. Kemudian Wardah juga mulai dari body care-nya ada, skin care-nya ada, kemudian make up-nya juga seperti bedaknya, lipstick-nya juga ada, pensil alisnya juga ada. Kalau kita lihat ya di Alfamart atau di Indomaret ngelewat gitu gerak produk itu ya banyak ya. Kemudian yang selanjutnya
Ada Baik, selanjutnya ada jaringan servisnya atau pelayanannya. Ini ada beauty konsultan di ratusan toko yang memberikan edukasi langsung kepada pelanggan. Ini misalnya ya, kalau kita ke swalayan, kalau di daerah saya itu ya Bapak Ibu, itu misalnya ada booth Wardah misalnya. Nah itu kan kita kalau tanya-tanya ya, itu pasti akan dijelasin tuh sama si teteh-teteh yang di boothnya. Kemudian ada program skin analyzer di toko tertentu yang memberikan rekomendasi produk dan juga ada customer service yang bisa diakses melalui berbagai saluran, baik itu e-commerce maupun toko fisik. Nah, kalau di e-commerce ini misalnya melalui Shopee gitu ya, itu bisa ditanyain tuh sama si penjualnya. Kalau melalui toko fisik itu yang tadi ya, yang kalau ada booth-booth wardahnya gitu ya, kita bisa bertanya tuh. Yang selanjutnya ada channel. Pendistribusiannya menggunakan saluran omni channel seperti toko retail, e-commerce, Paragon Official Store, dan Open Space Mall yang tadi ya. Kalau di Paragon Official Store ini biasanya melalui platform online seperti Tokopedia, Shopee, ya itu bisa tuh ditanyain tuh sama penjualnya ya. Kalau di e-commerce atau misalnya pas lagi live streaming juga bisa. Kalau di Open Space Mall yang tadi ya sama yang di booth-nya tuh di toko atau di mall ya atau di swalayan gitu kalau di saya ya. Tuh bisa ditanyain sama teteh-tetehnya. Baik, lanjut. Selanjutnya ada brand atau merek ya. Wardah menciptakan positioning unik sebagai halal beauty and inspiring beauty ya. Kita tahu sekali bahwa identik banget ya. Paragon ini atau Wardah ini identik dengan cantik yang halal gitu ya kalau kita lihat dari iklan-iklannya gitu. Kemudian selain itu juga misalnya untuk Emina itu sukses karena identitas merek yang mengarah pada remaja. Terlihat dari gaya yang playful, cute dan harga yang terjangkau ya. Kalau dari iklannya kita lihat Emina ini kan banyaknya pelajar gitu ya. Selain itu juga harganya eh, lebih murah dibanding yang lainnya. Selanjutnya ada customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Untuk Wardah ini atau untuk tim Paragon ini, mereka menyelenggarakan event komunitas besar seperti Wardah Fashion Journey, kemudian ada Make Over Talent Factory ya, dan juga ada Emina Beauty Voice ya. Selain itu juga tim Paragon ini aktif di media sosial secara interaktif seperti ada challenge dan kampanyenya, misalnya ada hashtag cantiknya aku misalnya ya. Kemudian edukasinya juga jalan ya kepada para customer itu melalui TikTok atau melalui YouTube ya. Yang tadi ya bekerja sama dengan para influencer misalnya untuk mengenalkan produk-produk mereka kepada para customer. Kemudian prioritas usulan yang paling meningkatkan keunggulan kompetitif ini usulan untuk tim Wardah ya, untuk tim Paragon. Yang pertama ada beauty personalization and AI economic ecosystem. Kenapa? Karena usulan yang ini itu sulit ditiru, bernilai tinggi dan membuka peluang baru. Misalnya inovasinya berbasis data tentang teknologi, di mana tidak hanya menjual produk kecantikan, tetapi menjadi solusi kecantikan yang unik untuk setiap individu. Artinya kan produknya itu cocok ya dengan eh, karakter kulit misalnya ya para customernya gitu. Jadi solusi kecantikan untuk para customernya. Yang kedua ada subscription dan membership ekonomi. Kenapa? Karena ini bisa menstabilkan pendapatan dan mengurangi cost of acquisition. Karena customer memperoleh manfaat eksklusif dengan keanggotaan dan inovasi produk berkelanjutan berbasis hubungan. Contohnya itu kalau ada ya klinik, misalnya klinik kecantikan dari Paragonnya sendiri gitu.
Itu kan nanti customer yang mau treatment, yang mau perawatan itu bisa langsung di situ menggunakan produk-produk dari Prambors dan langsung diaplikasikan. Di situ nanti juga untuk konsultasi dan berkelanjutannya customer bisa balik lagi ke situ perawatannya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship di Universitas Cyber Asia. Saya Caca Saputra, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.